Saya lanjutkan tentang medan magnet di sekitar kawat pelingkar. Untuk besar medan magnet di pusat, ingat ya, di sini untuk di pusat, kawat melingkar dapat dihitung menggunakan persamaan BP sama dengan μ0I dibagi dengan 2A. Dengan μ0 ini artinya adalah permeabilitas, besarnya adalah 4pi. Seperti yang tadi adik ya, sama 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I adalah kuat arus pada kawat, N ini adalah jumlah lilitannya. Kemudian A ini adalah jarak antara titik dengan lingkarannya, atau bisa juga disebut dengan jari-jari. Nah, N di sini maksudnya adalah kadang nanti adik-adik menemukan soal itu kawatnya cuma setengah lingkaran, maka nanti B-nya untuk kawat yang setengah lingkaran jangan lupa dikalikan dengan setengah. Jadi nanti setengah μ0 I per 2A. Kalau kawatnya cuma seperempat, sama saja. B sama dengan seperempat μ0 I per 2A. Jadi sama aja teknisnya. Selanjutnya, besar dan arah medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus listrik dapat ditentukan dengan persamaan. Jadi di sumbu itu dari pusat geser ke atas atau bisa juga geser ke bawah. Jadi ada jarak tertentu dari pusat lingkarannya. Besar B-nya sama dengan μ0 I kalikan N per 2A dikalikan dengan sinus pangkat 3 theta. Sinus theta ini adalah A dibagi R, jadi sudutnya di sekitar sini adik ya. Jadi nanti sini adalah perbandingan antara depan dengan miring. Theta ini bisa juga diartikan sudut antara sumbu kawat dan garis hubung P ke titik pada lingkaran kawat. R adalah jarak antara titik P ke kawat, kemudian A adalah jari-jari kawat melingkar. Untuk arah medan magnet pada kawat melingkar sama saja. Adik-adik bisa gunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah medan magnet, kemudian jari-jari melingkar menunjukkan arah arus listrik. Ini sama dengan kaidah tangan kanan pada kawat lurus. Langsung saja kita ke contoh soal agar adik-adik lebih paham. Contoh soal yang ketiga dari UGM tahun 2013. Perhatikan susunan kawat yang dialiri arus seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Jika arus yang dialirkan sama kuat, maka pasangan kawat yang mempunyai medan magnet di pusat lingkaran sama besar tapi berlawanan arah adalah, jadi kita akan cari yang sama besar namun berlawanan arah. Diketahui di sini arus yang mengalir sama kuat, jadi nanti kita misalkan arus yang mengalir ini adalah I. Jadi di sini sudah saya gambarkan ya Dek ya, agar Adik bisa memahami ilustrasinya bagaimana. Kita mulai dari kawat yang pertama. Arusnya sama-sama kuat, misalkan I, maka nanti medan yang ditimbulkan juga sama-sama B. Nah, Adik bisa lihat untuk kawat yang di sebelah kanan, I-nya ke atas, maka arah B-nya keluar. Kemudian untuk I yang sebelah kiri, arah I-nya ke bawah, berarti medan magnetnya juga keluar. Karena keluar dengan keluar, B totalnya sama dengan B1 ditambah dengan B2. Karena searah maka dijumlahkan. Sama dengan B ditambah dengan B, hasilnya adalah 2B dengan arah keluar. Selanjutnya, pada kawat yang kedua, I2-nya ke atas, maka B2-nya keluar. Kemudian, B1-nya juga ke atas. Ketika B1 ke atas, maka arah medannya masuk. Ingat, di sini titiknya itu di pusat Dedek ya. Berarti nanti ada diarahkan I-nya ke atas dan jari-jari melingkarnya ke arah pusat. Seperti itu, nanti adik akan temukan bahwa B1-nya masuk, kemudian B2-nya keluar. Ketika yang satu masuk, yang satu keluar, maka nanti B total saya kurangkan karena berlawan arah, B1 min B2. Karena sama B-nya sama ini karena arusnya sama, maka kekuatannya juga sama besar, jaraknya juga sama ya Dek ya, maka B-nya 0. Pada kawat ketiga, adik-adik bisa lihat, I-nya ke atas ya Dek ya, kemudian nanti sampai yang di sebelah kanan ke bawah.
Untuk I1 arahnya ke atas, maka arah medan di titik yang ada di pusat lingkaran, ada diarahkan ya, jari-jarinya itu ke pusat lingkaran, arahnya masuk. Kemudian untuk kawat yang di sebelah kanan, I-nya ke bawah, berarti kalau di titik itu arah medannya masuk juga. Karena searah, saya jumlahkan antara B1 dengan B2 sama besar, maka B tambah B sama dengan 2B. Arahnya masuk. Selanjutnya, untuk kawat yang keempat, I1-nya ini pasti ke bawah. Ke bawah berarti nanti sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah B-nya keluar. Keluar ya dek ya, di pusat lingkaran. Kemudian untuk yang ke kawat kedua di sebelah kanan, B-nya keluar. Karena keluar dan keluar, maka B total sama dengan B1 ditambah dengan B2. Sama besar, B plus B sama dengan 2B. Arahnya keluar. Yang ditanyakan adalah resultan medan yang besarnya sama namun berlawanan arah ya dek ya. Saya rangkum di sini. Untuk kawat yang pertama tadi 2B arahnya keluar, kawat yang kedua ini 0, kemudian kawat ketiga adalah masuk ya, 2B masuk. Kemudian yang keempat 2B juga tapi keluar. Nah, di sini saya akan pilih opsi yang 1 dan 3 yaitu B. Sebenarnya 3 dan 4 ini juga bisa ya, sama besar namun berlawanan arah tapi tidak ada di opsi. Maka pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Contoh soal keempat dari UGM tahun 2014. Seutas kawat menghantar berbentuk seperti pada gambar. Bagian yang melengkung merupakan seperempat lingkaran. Ingat, seperempat lingkaran ya dek ya. Hitung medan listrik di titik A yang merupakan titik pusat lingkaran dan tentukan arahnya. Karena kawatnya seperempat lingkaran, adik bisa gunakan B sama dengan mu0 I per 2A. Jangan lupa dikalikan dengan seperempat. Sebelum adik menghitung total B-nya, adik tentukan terlebih dahulu arahnya. Di sini saya bagi kawat yang berada di atas, sebut saja di situ arusnya I1. Kemudian kawat yang berada di bawah, di situ sebut saja arusnya adalah I2. Keduanya sama-sama sebesar I. Nah, pada kawat yang di bagian atas, berdasarkan aturan tangan kanan, ini bisa juga dibalik ya dek ya, nggak selalu nanti. Ini agar mempermudah perhitungan. Jadi kan tadi pada materi saya tuliskan bahwa jempolnya ini arus, kemudian keempat jari yang lain itu adalah B-nya. Namun kalau untuk soal ini saya balik. Jadi bisa juga seperti ini. Ya, yang penting konsisten, dalam satu soal konsisten. Nah, di sini ketika arah I-nya berlawanan arah jarum jam, maka ketika kita gunakan aturan tangan kanan, B-nya keluar. Kemudian untuk kawat yang bawah atau kawat I2, di sana diketahui I-nya arahnya searah jarum jam, maka nanti B2-nya masuk. Yang satu masuk, yang satu keluar, maka nanti B1 dan B2 ini akan saya cari selisihnya. Kalau adik bayangkan, karena I2 ini lebih dekat dengan titik, ya dek ya, lebih dekat dengan titik, pasti nanti nilai dari B2 ini bakalan lebih besar daripada B1. Karena tadi dia lebih dekat atau A2 kurang dari A1. Saya kurangkan ya dek ya, untuk mencari B total di titik A yaitu B2 dikurangi dengan B1 sama dengan mu0 I2 per 2B A2 dikurangi dengan mu0, tidak pakai pi ya dek ya, kalau kawatnya melingkar. Saya lanjutkan, mu0 I1 dibagi dengan 2A1, jangan lupa dikalikan dengan seperempat. Sama dengan mu0 ini adalah, mu0-nya itu tidak usah dikeluarkan, I2-nya I, kemudian diketahui kalau A2 adalah R, dikurangi dengan mu0 I dibagi dengan 2 A1-nya adalah R besar. Jangan lupa dikalikan dengan seperempat.
Saya keluarkan menjadi mu0 I. 2-nya pindah keluar, 4-nya saya taruh di sini. Jadi di dalam kurung itu cuma ada 1/R dikurangin dengan 1/R besar. 1/R kecil dikurangin dengan 1/R besar. Sama dengan mu0 I dibagi dengan 8. Ini saya samakan penyebutnya menjadi R kecil dikalikan R besar. Yang atas berarti R min R. Nah, kita tinggal cocokkan dengan opsi jawabannya. Oh iya, arahnya nanti searah dengan B2 ya Dek ya, berarti masuk. Yang masuk kemudian sesuai dengan persamaan tadi, ini adalah pilihan yang B. Kemudian untuk medan magnet pada sumbu lingkaran, ini kita bisa coba contoh soal kelima dari SIMA UI tahun 2010. Ada sebuah kawat dibentuk menjadi lingkaran dengan diameter. Ingat, di sini adalah diameter ya Dek ya. Diameternya adalah 12 cm, berarti nanti jari-jarinya adalah 6 cm. Kemudian diberi arus sebesar 2 ampere. Berapakah besar induksi magnet pada titik di sumbu lingkaran yang berada pada jarak 8 cm dari pusat lingkaran? Diketahui di sini X-nya sama dengan 8 cm, kemudian jari-jari di sini adalah 6 cm. Kita cari R menggunakan Pitagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan A kuadrat. X-nya adalah 8, kemudian A-nya adalah 6. Ini adalah bilangan Pitagoras, berarti nanti R-nya adalah 10. Kemudian sudutnya ini ada di sebelah sini, Dek. Maka sin dari alfa ini sama dengan A dibagi R, berarti 6 dibagi dengan 10 sama dengan 0,6. B di titik P sama dengan mu0 I per 2A dikalikan dengan sinus pangkat 3 dari alfa. mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian I-nya adalah 2 ampere dibagi 2, A-nya adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2. Dikalikan dengan sin pangkat 3 alfa, berarti 6 kalikan 6 kalikan 6 kali 10 pangkat min 3. Karena kan 0,6 kali 0,6 kali 0,6. Jadi 0, saya tulis di sini digabungin jadi 10 pangkat min 3. 6-nya dicoret seperti ini, 2-nya dicoret, berarti di sini ada tinggal 36 kali 10 pangkat min 3, namun masih dikali dengan mu0 atau 4pi kali 10 pangkat min 7. Dibagi dengan 10 pangkat min 2 sama dengan 3,6 mu0. Opsi yang sesuai berarti yang B. Selanjutnya kita akan bahas mengenai medan magnet pada solenoida. Solenoida ini adalah sebuah kumparan atau kawat yang dibentuk seperti spiral atau per. Apabila arus listrik mengalir pada solenoida, maka solenoida ini akan berfungsi seperti magnet batang. Besarnya medan magnet di sumbu pusat. Ini ada di titik O, besarnya adalah PO sama dengan mu0 I dibagi dengan L. Kemudian besarnya medan magnet di ujung, bisa di titik P, di situ ya, seperti pada gambar. BP sama dengan mu0 dikalikan N I dibagi dengan 2L. Oke deh, ini adalah materi terakhir pada bagian medan magnet, yaitu kita akan bahas mengenai medan magnet pada toroida. Toroida ini adalah sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan. Besarnya medan magnet di tengah toroida, yaitu pada titik O, dapat dihitung dengan persamaan BO sama dengan mu0 NI dibagi dengan 2pi R. Di sini ada garis yang berwarna merah. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah arah dari medan magnet yang ada dalam toroida.
Contoh soal yang ke-6 dari UMB tahun 2008, ada solenoid dengan panjang 50 cm dan berjari-jari 2 cm, terdiri atas 1000 lilitan dan dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Besar flux magnet yang menembus permukaan penampang di bagian tengah solenoid adalah. Pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu. Di sini yang diketahui ada panjang yaitu 50 cm atau 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Saya ubah ke meter. Kemudian jari-jarinya adalah 2 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lilitannya N terdiri dari 1000 atau 10 pangkat 3. Kemudian kuat arus yang mengalir atau I sama dengan 10 ampere. Mula-mula saya cari terlebih dahulu besarnya medan magnet pada bagian tengah solenoid. Berarti rumusnya adalah B sama dengan mu0 Ni dibagi dengan L saja. B sama dengan mu0, ini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini adalah 10 pangkat 3, kemudian arusnya adalah 10 dibagi dengan panjang. Panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Saya coret di sini 10 bagi 5 berarti dapat 2. Jadi B sama dengan 4 kali 2 ini 8. Hasilnya jadi 8pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian ini ada 3 ya Dek ya. Berarti plus 3 min 1-nya naik jadi plus 1. B sama dengan 8pi kali 10 pangkat min 3 satuannya Tesla. Yang ditanyakan adalah flux magnet. Sementara saya kasih terlebih dahulu deh ya rumusnya, yaitu flux itu adalah B dikalikan dengan luas penampang. Nah, untuk materi selanjutnya ada juga di dalam satu bab ini ya deh ya. Namun kita akan pelajari setelah materi ini dulu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini flux rumusnya adalah B kali A. B ini adalah medan magnet. Kita sudah cari medan magnet pada solenoid yaitu 8pi kali 10 pangkat min 3. Kemudian luas ini yang ditembus Dek. Jadi luasnya nanti yang sekitar sini ya Dek ya, ini yang ditembus. Nah, kan diketahui R-nya adalah 2. Kemudian penampangnya berupa lingkaran. Maka nanti A-nya saya ganti dengan persamaan pi R kuadrat. Karena luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Sekarang tinggal kita kalikan ya Dek ya. Berarti 8pi kali 10 pangkat min 3 dikalikan pi R kuadrat. R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau dikuadratin jadi 4 kali 10 pangkat min 4. 8 kali 4 ini 32. Kemudian pi kali pi. Ini kalau kita bulatkan ya Dek ya. Pi itu adalah 3,14. Kalau kita bulatkan hasil perkalian 3,14 dikalikan dengan 3,14. Ini hasilnya mendekati 10. Nah, kemudian masih dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 4 jadinya 10 pangkat min 3 min 4 sama dengan 320 kali 10 pangkat min 7. Ini satuannya masih Weber. Mintanya di sini boleh dalam mili, boleh dalam mikro. Nah, di sini saya akan ubah jadi mikro saja. Kalau diubah jadi mikro, berarti saya akan kalikan 10 pangkat min 7 ini dengan 10 pangkat 6 agar satuannya menjadi mikroweber. Hasilnya adalah 32 mikroweber. Opsi yang akan saya pilih berarti yang B.